Pemirsa, kita awali Ajus pagi dari informasi bentrok dua supporter sepak bola terjadi di res area Tol Jagorawi usai pertandingan antara PSIS Semarang dengan Persita Tangerang di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor. 4 orang mengalami luka-luka, ratusan supporter diamankan polisi dalam bentrok tersebut. Dua supporter sepak bola bentrok di res area Tol Jagorawi di Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Diduga bentrokan akibat sweeping supporter PSIS Semarang terhadap pendukung Persita Tangerang hingga saling serang. Akibat kejadian ini, 4 supporter PSIS Semarang mengalami luka, dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, 2 bis yang mengangkut para supporter rusak di kaca depan dan samping. Polisi mengamankan 105 orang supporter PSIS Semarang ke Mapolres Bogor mencari provokator dari dua kubu. Diindikasikan sama supporter yang musuh pertandingan bola tadi antara Persita melawan PSIS. Untuk jumlah seluruhnya berapa orang dan juga korban berapa orang, Dan? 105 jumlah supporter yang ada di sini ditamankan. Korban tadi ada 4 orang. Para pelaku dijerat pasal 370 tentang penganiayaan dan kekerasan secara bersama-sama, terancam 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah pabrik tali rafia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kebakaran sempat membuat guru dan siswa SD yang sekolahnya berdekatan dengan lokasi panik dan berlarian karena khawatir api menjalar ke gedung sekolah. Sebuah video amatir merekam detik-detik kepanikan guru dan murid sebuah sekolah dasar di Desa Mojongapit, Kabupaten Jombang, Jawa Timur saat terjadinya kebakaran sebuah pabrik tali rafia. Lokasi pabrik yang berada di belakang sekolah membuat guru dan murid khawatir api dapat menjalar ke gedung sekolah. Beruntung, petugas pemadam kebakaran berhasil melokalisir api yang bergerak ke arah belakang sehingga bangunan sekolah terselamatkan. Sementara, seluruh barang-barang yang berada dalam pabrik terus terbakar dan membuat atap pabrik roboh. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena barang-barang yang terbakar adalah bahan plastik yang mudah terbakar. Ini pabrik plastik, jadi yang memang di sini pengolahan limbah plastik untuk menjadi rafia. Jadi memang bahan bakarnya juga sangat mudah terbakar, sehingga kita maksimal untuk pembasahan dulu biar tidak merambat ke yang lainnya. Penyebabnya karena apa, Pak? Masih kita lihat perkembangannya karena kita masih fokus pada penanganannya. Ada korban jiwa nggak, Pak? Belum ada, hanya korban baru. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 5 unit mobil pemadam. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Polisi meringkus 2 pelaku pencuri motor sadis di Koja, Jakarta Utara. Pelaku yang merupakan residivis melawan saat ditangkap sehingga polisi terpaksa menembak kaki pelaku. Izin melaporkan. Selamat sore. Jatah lo yang bawa ya. Lo bawa kan? Pak, titipan Pak itu Pak. Tapi lo bawa. Iya Pak. Polisi meringkus 2 pencuri kendaraan bermotor di sebuah rumah kontrakan di Koja, Jakarta Utara. Pelaku yang merupakan residivis melawan saat ditangkap. Polisi pun terpaksa menembak kaki pelaku. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya senjata airsoft gun, sepeda motor, dan kunci letter T. Sementara itu, 3 pelaku lainnya masih buron. Atas perbuatannya, para pelaku yang terkenal sadis ini terancam hukuman 10 tahun penjara. Para pelaku datang ke lokasi kejadian dengan mengendarai 3 unit sepeda motor. Ada yang berperan sebagai mengambil barang dan ada berperan sebagai mengawasi keadaan sekeliling dengan membawa airsoft gun. Airsoft gun bisa dilihat sendiri, ada pelurunya gotri. Dan ada juga pelaku-pelaku yang memang masih dalam pengejaran dari unit reskrim Polsek Kelapa Gading. Dengan peran antara lain mengajak, ada peran yang membawa motor, ada juga peran yang akan nanti membawa motor hasil curian.
Sebelumnya, para pelaku terekam kamera CCTV mencuri sepeda motor di halaman parkir sebuah kafe di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sepeda motor hasil curian kemudian dijual seharga Rp3,5 juta. Uang hasil mencuri digunakan para pelaku untuk berfoya-foya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil menabrak rumah warga di Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat. Akibatnya seorang nenek yang sedang duduk di teras rumah tewas, sementara pintu dan jendela rumah juga hancur, pemirsa. Kurang tahu. Oke. Umurnya berapa? 70-an. Oke. Ya. Tangis keluarga pecah saat mengetahui Mani, nenek berusia 70 tahun, tewas tertabrak mobil saat sedang duduk santai di teras rumah. Nenek ini, neneknya. Saat itu lagi ngapain Pak? Peristiwa bermula saat UY, kakak dari pemilik mobil yang diduga tak bisa mengendarai mobil, menginjak gas dan langsung menabrak dinding garasi yang terbuat dari seng. Mobil tersebut kemudian terus melaju hingga akhirnya berhenti saat menabrak rumah korban. Korban yang sedang duduk di teras terjepit badan mobil dengan kondisi mengenaskan. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun naas nyawanya tak tertolong. Mobil, malas mobil mungkinan. Nggak bisa nyetir atau gimana? Ya. Oh. Mobil. Digas baik, ada ibu-ibu di sana. Duduk. Digas masuk gigi ya? Nah, iya masuk gigi digas, kencang-kencangnya. Oh gitu. Kita minta tolong-tolong, informasi dari suaminya. Gas masih kencang aja. Walah. Belakang. Oh, kena kejepit. Ya udah rumah sakit. Nggak ketolong. Meninggal. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan pengemudi serta pemilik mobil untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Endang Priyono, iNews melaporkan. Informasi aku kurang tahu. Petugas kepolisian gabungan dari Inavis dan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur membongkar rumah anggota polisi yang meledak di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Mojokerto dengan mendatangkan alat berat. Alat berat didatangkan untuk menyisihkan reruntuhan material bangunan lantai 2 yang ambruk akibat ledakan. Tim Jihandak Brimopolda Jawa Timur terus mencari barang bukti guna memastikan penyebab terjadinya ledakan. Sebelumnya rumah anggota Babin Kamtipmas Polsek Delangu, Mojokerto ini meledak dan menyebabkan 10 rumah terdampak. Selain 2 rumah rusak berat, 2 rumah lainnya rusak sedang. Selain itu ledakan juga menewaskan 2 orang yang merupakan ibu dan anak balita berusia 3 tahun. Anggota polisi Aibtu Maryudi yang rumahnya meledak hingga menewaskan 2 orang diamankan dan dibawa ke Polres Mojokerto untuk diperiksa. Untuk mengetahui penyebab ledakan, tim Lapor dan tim penjinak bahan peledak Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi masih menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi di rumah milik salah satu anggota Babin Kamtipmas Polsek Delangu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Propam Polres Mojokerto langsung mengamankan pemilik rumah Aibtu Maryudi ke Polres Mojokerto untuk diperiksa. Polisi juga menggelar olah tempat kejadian perkara dengan menunjukkan tim laboratorium forensik, tim penjinak bahan peledak, hingga tim Inavis Polda Jawa Timur. Teman-teman bisa menyaksikan sendiri, kami masih dalam proses pendalaman. Kita datangkan forensik dari Polda, kita sudah olah TKP, dan saya mohon teman-teman juga bisa membantu saya apabila ada informasi yang didapati, diinformasikan kepada saya. Akibat dari peristiwa tersebut ada 2 korban yang barusan saya menerima informasi dari rumah sakit sudah tidak bernyawa lagi. Ibu dan anak yang berusia 3 tahun. 41 tahun, yang mana perempuan tersebut adalah bule dari pemilik rumah dan anaknya adalah keponakan.
Seperti itu teman-teman. Berarti untuk pemicu sendiri belum diketahui dan ledakan itu berasal dari apa, penyebabnya apa? Saya mohon waktu, sedang saya dalami terlebih dahulu. Yang pasti di dalam ada tabung 3 kg, kemudian tadi setelah kami olah TKP ada tabung 3 kg, kemudian ada perangkat-perangkat elektronik. HP saya bunyi, banyak telepon saya. Siap. Ada perangkat elektronik yang memang kebetulan yang bersangkutan ini hobi bermain elektronik. Sementara itu, polisi juga menyebut saat terjadinya ledakan yang menewaskan 2 orang, pemilik rumah sedang tidak ada di tempat. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Ledakan dahsyat terjadi di sebuah rumah di Desa Subolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Senin pagi. Besarnya ledakan menyebabkan 4 rumah terdampak, 2 rumah rusak berat, dan 2 rumah lainnya rusak sedang. Ledakan diduga berasal dari kebocoran tabung gas LPG di rumah milik Aibda Maryudi, seorang anggota polisi yang berdinas di wilayah hukum Polres Mojokerto. Peristiwa ledakan ini menelan korban jiwa. 2 warga yang merupakan tetangga dari pemilik rumah tewas. Kedua korban merupakan ibu dan bayinya. Pak, rumahnya anggota? Anggota mana, Mas? Dinas itu Mojokerto mriki. Oh, ada berapa rumah yang rusak ini? 3 rumah. Nggih. Kondisinya, Pak? Parah, Pak, yang kena bom itu. Kalau ini kan tetangganya. Di korban ini kan 2 orang. Itu siapa 2 orang? Tidak tahu namanya, Pak. Suami istri atau keluarga? Kan membuatkan ibu, anak, ibu sama anak. Ibu sama anak? Usai dievakuasi, korban tewas dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Sementara TKP ledakan sudah dipasangi garis polisi untuk kepentingan proses penyelidikan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penangkapan pelaku curanmor berlangsung dramatis di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Polisi berpakaian preman yang membuntuti tersangka harus berduel dan bergulat terlebih dahulu sebelum akhirnya berhasil membekuk pelaku. Siapa? Sera. Aksi penangkapan tersangka curanmor berinisial HR oleh polisi menjadi perhatian warga di pinggir jalan raya di wilayah Burne, Kabupaten Bangkalan. Aksi penangkapan pun berlangsung dramatis, di mana polisi berpakaian preman yang membuntuti pelaku harus berduel dan bergulat terlebih dahulu sebelum akhirnya berhasil membekuk pelaku. Polisi juga membekuk 2 orang lain yang merupakan rekanan pelaku. Ironisnya, para pelaku kerap membawa anak kecil dalam melancarkan aksinya. Pada saat dilakukan penangkapan oleh tim Polres Bangkalan, ternyata di TKP juga yang tersangka ini membawa anak kecil sebagai modus saja untuk mengelabui bahwa masyarakat bahwa yang bersangkutan ini orang baik-baik, tapi pada kenyataannya yang bersangkutan adalah pelaku curanmor karena TKP-nya bukan hanya sekali, ada 3 kali TKP di Kabupaten Bangkalan. Yang anak kecil itu anaknya pelaku atau gimana? Anaknya pelaku. Selain ketiga pelaku yang telah ditangkap, polisi juga tengah memburu 1 rekan pelaku lain yang kini masuk daftar pencarian orang. Para pelaku ini pun terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemeran serial Mak Lampir, Sandi Permana yang tewas bersimbah darah di dekat rumahnya di perumahan Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, diduga sempat berduel dengan seorang pria. Namun polisi masih mendalami kasus ini dengan memeriksa 4 orang saksi. Tim penyidik gabungan dari Polsek Cibarusah, Polres Metro Bekasi Kabupaten, dan Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya masih terus mendalami kasus tewasnya pemeran serial Mak Lampir, Sandi Permana, di sebuah perumahan Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi hari Minggu lalu.
Polisi juga telah memeriksa 4 orang saksi yang merupakan istri dari orang yang berkelahi dengan korban, sekuriti perumahan dan tetangga korban yang melihat adanya keributan antara korban dan seorang pria. Sementara hasil visum di tubuh korban terdapat luka senjata tajam di sejumlah tubuh korban. Saat ini polisi sudah mengantongi nama pelaku dan masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Kemudian saat dilakukan olah TKP di tubuh korban terdapat perlukaan di bagian kepala bagian kiri 3 cm, lebarnya 1 cm. Kemudian perlukaan di leher kiri belakang telinga, panjangnya 4 cm. Kemudian goresan sepanjang 3 cm. Dan adanya luka di pipi kiri dan juga luka robek di perut kiri. Sebelumnya, aktor laga Sandi Permana ditemukan tewas mengenaskan di dekat rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Sandi Permana tewas dengan luka akibat senjata tajam saat sedang mengendarai sepeda listrik. Pergian Sandi Permana meninggalkan kesedihan mendalam bagi istri dan 3 anaknya yang masih kecil. Di tempat pemakaman umum dekat rumahnya di area perumahan TNI Polri Cibarusah Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang bocah 7 tahun tewas setelah dianiaya 3 orang tak dikenal di Palembang, Sumatera Selatan. Selain menewaskan korban, serangan itu juga melukai seorang penjaga parkir hingga kritis. Warga Jalan Wahid Hashim, Kecamatan Seberang Ulun 1 Palembang, digegerkan aksi penganiayaan sekelompok orang tak dikenal. Salah satu korbannya bocah berusia 7 tahun yang tewas akibat sabetan senjata tajam. Selain menewaskan korban, penyerangan itu juga melukai seorang penjaga parkir. Ia kritis akibat luka parah di perutnya. Aksi penyerangan terjadi saat kedua korban sedang duduk di depan minimarket. Tiba-tiba 3 orang menyerang mereka dengan senjata tajam. Yang budak kecil ini ya ini apa? Masih ada kanan lah. Tapi dia tak tahu kan masalah. Posisinya tidur. Oh, posisi tidur iya. Nah, jadi pelaku ni orang berapa kak? 3 pelakunya. Macok kalau 3-3-nya. Dah siko yang seluruh itu lah. Hingga kini polisi masih memburu para pelaku penganiayaan yang identitasnya sudah diketahui. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang oknum perwira Polres Prabu Mulih, Sumatera Selatan menganiaya pengendara motor hingga terluka. Saat ini pelaku dan korban masih menjalani pengobatan di rumah sakit. Bocah itu, Pak. Kamu tidak boleh cak itu. Boleh kamu. Kami saksi nyinggung itu kamu. Jauh hari warga desa Alai, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan ini hanya bisa tertegun sambil menyeka darah yang terus keluar dari hidungnya. Sebelumnya, pria 54 tahun ini terlibat kecelakaan lalu lintas dengan Ibtu Yunus di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan rumah dinas Wali Kota Prabu Mulih. Oknum polisi yang berdinas di Polres Prabu Mulih ini emosi setelah menabrak motor korban. Tidak hanya itu, pelaku juga marah dan menendang korban hingga terluka di bibir dan hidungnya. Usai kejadian, Wakapolres Prabu Mulih, Kompol Eryadi menyatakan kedua belah pihak sepakat berdamai. Biaya pengobatan korban di Rumah Sakit Arbunda Prabu Mulih juga ditanggung oleh Kapolres Prabu Mulih. Meski telah berdamai, Ibtu Yunus tetap diperiksa sesuai prosedur usai menjalani perawatan di RSUD Kota Prabu Mulih. Di RSUD itu Pak Jaunya, beliau menderita ada di hidungnya luka, ada dugaan diagnosa dokter tadi katanya patah. Kemudian rencana akan dioperasi. Sedangkan Ibtu YM itu tangan kanannya patah, tulang rusuknya juga retak dan juga kepalanya ada luka robek. Kemudian terhadap anggota kita akan kita lakukan tindakan tegas sesuai dengan prosedur. Warga berharap agar tindakan kekerasan aparat polisi terhadap masyarakat tidak lagi terjadi. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, Darso, warga Kelurahan Purwosari, Kota Semarang tewas dikeroyok oleh sejumlah oknum polisi lalu lintas Yogyakarta.
Guna penyelidikan lebih lanjut, Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng melakukan pembongkaran makam korban penganiayaan untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng bersama dengan Bidokes Senin siang membongkar makam Darso, korban penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas Yogyakarta. Pembongkaran makam atau ekshumasi ini dilakukan untuk mencari bukti dan penyebab kematian korban. Dokes Polda Jateng memeriksa kondisi tubuh korban terkait dugaan penganiayaan. Tim Dokes juga membawa sampel organ tubuh korban untuk diselidiki. Selain itu, pihak kepolisian Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng memeriksa 13 saksi untuk menyelidiki adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus penganiayaan yang diduga berawal dari kecelakaan lalu lintas di daerah Yogyakarta pada Juli 2024 lalu. Prosesnya tergantung dari tim forensik yang menentukan karena mereka ahlinya, dan ini apabila semua sudah mendapatkan informasi dari tim forensik kedokteran tersebut bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Dan prinsipnya kita di sini transparan dan kita akan menyampaikan seluruh proses ini secara terbuka kepada rekan-rekan sekalian, dan kita profesional terhadap perkara ini. Pemirsa, keluarga almarhum Darso, warga yang tewas diduga dianiaya sejumlah oknum polisi, menuntut keadilan. Pihak keluarga korban telah melaporkan kasus dengan penganiayaan ke Polda Jawa Tengah. Inilah lokasi yang diduga menjadi tempat penganiayaan Darso, warga Kelurahan Purwosari, Kota Semarang. Di sekitar pesawahan dan lapangan Kirdasari, Darso diduga dikeroyok oleh sejumlah oknum polisi dari Satuan Lalu Lintas Yogyakarta. Aksi penganiayaan sempat disaksikan oleh warga setempat. Warga menyebut sempat melihat sejumlah orang berpakaian preman bersama korban. Poniam, istri korban, mengaku bahwa suaminya dijemput paksa oleh para pelaku pada September 2024 lalu. Setelah beberapa jam, ia mendengar kabar suaminya dirawat di rumah sakit dan meninggal 4 hari kemudian. Istri korban sudah melaporkan kasus tersebut ke Polda Jawa Tengah dan meminta pihak berwenang untuk bersikap adil dan segera menahan para pelaku. Ya, minta pertanggungjawabannya aja, minta diproses. Diproses ya, Bu. Ya. Karena sesuai amanat almarhum, mintanya diproses. Diproses ya, Bu. Diproses sampai pecat atau gimana? Apa sesuai dengan aturan saja? Ya, sesuai dengan hukumnya aja. Sebelumnya, aksi penganiayaan terjadi diduga akibat adanya penyelidikan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Yogyakarta yang melibatkan korban pada bulan Juli 2024. Para pelaku yang diduga menganiaya korban sempat menawari istri korban untuk damai dengan memberikan uang santunan kematian sebesar 5 juta rupiah. Istri korban yang tidak terima langsung melapor ke Polda Jawa Tengah. Menanggapi laporan tersebut, pihak Polresta Yogyakarta menyebut pihaknya ikut berbelasungkawa atas kematian korban dan mendukung sepenuhnya proses penyelidikan. Kami mohon waktu untuk mengumpulkan fakta-fakta dalam rangka untuk bisa mengetahui kronologis ataupun peristiwa apa yang terjadi. Polresta Yogyakarta juga menegaskan akan bekerjasama dengan Polda Jawa Tengah dalam pengungkapan kasus ini. Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan sadis yang menggemparkan kota Sorong akhirnya menemui titik terang. Penyidik dari Polisi Militer Angkatan Laut atau POMAL Lantamal 14 maksud kami, Sorong mengungkap pelaku pembunuhan adalah seorang oknum anggota TNI AL Koarmada. Sudah fix, jadi sudah. Pelaku pembunuhan ditahan di POMAL Lantamal 14, Sorong, Papua Barat Daya.
Pelaku dikenakan pasal 340 Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dan Pom Lantamal 14 Sorong Letkol CPM Dian Supena membenarkan tersangka adalah anggota TNI Angkatan Laut berpangkat Klasi inisial A. Identitas ini terungkap setelah penyelidikan yang dilakukan anggota Satreskrim Polresta Sorong Kota dan Pomal. Anggota kami yang melakukan pembunuhan itu. Dan anggota tersebut mengakui perbuatan tersebut. Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Hapi Perdana Yudianto menyatakan pihaknya telah melengkapi berkas-berkas pendukung untuk diserahkan kepada Pomal agar ditindaklanjuti sesuai hukum militer. Lengkapi dulu berita acara berkas-berkasnya untuk kemudian nanti kita serahkan kepada Pomal untuk prosesnya lebih lanjut karena yang bersangkutan adalah anggota TNI Armada 3. Sementara itu, keluarga korban meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Orangnya, siapapun pelakunya, kami minta 2 kali 24 jam harus terungkap. Ya, karena itu pembunuhan yang sangat biadab, ya, yang sangat sadis, ya, yang dilakukan oleh oknum-oknum atau pelaku yang tidak manusiawi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membunuh dengan menggunakan senjata tajam jenis sangkur dan dalam pengaruh minuman keras. Motif pembunuhan masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, aktris Raline Shah ditetapkan sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital bidang kemitraan global dan edukasi digital. Selengkapnya akan hadir di Ajus Pagi usai jeda yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Ajus Pagi. Kita ke informasi berikutnya. 2 dari 4 korban tertimbun tanah longsor di kota Batam, Kepulauan Riau berhasil ditemukan. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di bawah tanah longsor sedalam 10 meter. Dengan menggunakan alat berat, tim Basarnas akhirnya menemukan Linda Luciana dan Doni Afrianto, pasangan suami istri korban longsor di kota Batam, Kepulauan Riau. Korban ditemukan tertimbun tanah longsor sedalam lebih 10 meter. Banyaknya material longsor dan curah hujan tinggi membuat petugas kesulitan. Dari mana, Pak? Burinda ya? Burinda ya? Penemuan jasad keduanya membuat keluarga histeris. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Longsor terjadi akibat tingginya curah hujan yang membuat bukit yang berada persis di belakang rumah korban longsor. Saat kejadian, para korban dalam kondisi tidur sehingga tidak sempat menyelamatkan diri dan harta benda. Korban pertama berjenis kelamin wanita dapat kami temukan dengan sistem pencarian secara manual. Korban kedua berjenis kelamin laki-laki dapat kami temukan tidak jauh dari korban pertama. Korban tersebut suami istri. Sebelumnya tanah longsor menghancurkan 5 rumah di perumahan Tiban Koperasi Batam. Akibatnya 17 orang menjadi korban dan 4 diantaranya meninggal dunia tertimbun tanah longsor. Hingga kini petugas masih mencari 2 orang korban lainnya yang tertimbun longsor. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Reskrim Polresta Sidoarjo gagalkan penyelundupan pengiriman pekerja imigran Indonesia ilegal ke Singapura. Selain itu, petugas juga turut amankan 6 orang tersangka dan 22 orang wanita asal Madura dan Nusa Tenggara Barat. Inilah suasana penggerbekan rumah penampungan pekerja migran Indonesia ilegal yang ada di 3 tempat berbeda di wilayah Sedati dan Kerembung, Sidoarjo. Dalam penggerbekan, petugas tim Reskrim Polresta Sidoarjo berhasil menemukan puluhan wanita yang diduga akan dikirim ke Singapura sebagai pekerja migran.
22 orang wanita calon pekerja migran ilegal yang rata-rata berasal dari Madura dan Nusa Tenggara Barat ini sudah memiliki paspor resmi dan siap berangkat. Berkat kesigapan polisi, akhirnya upaya pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal ke Singapura ini berhasil digagalkan. Tidak hanya menemukan korban 22 wanita calon pekerja migran, polisi juga mengamankan 6 orang tersangka yang diduga sebagai pelaku penyelundupan dan pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal ke Singapura. Dalam aksinya, para pelaku menjanjikan korban bekerja di Singapura dengan upah mencapai 7 juta sebulan. Mereka rata-rata dijanjikan akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Kita dijanjikan untuk berangkat ke Singapura dengan gaji 7 juta per bulan. Tapi saya baru sadar kalau ternyata beliau tidak memiliki izin pengiriman TKW yang melalui resident seperti di Indonesia. Yang di Singapura kan saya baru 3 hari, tapi ada teman saya yang ada beberapa bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan. Yang pekerjaan yang dijanjikan ya seperti biasa Pak, ibu rumah tangga. Bantu ya. Ya, bantu. Dari para tersangka ini sebagai tentunya rekrut yang kemudian yang penampung, kemudian dan memproses administrasinya, kemudian sampai memberangkatkan dan mengawal sampai dengan tempat tujuan dan berhubungan dengan kontak agensi yang ada di luar negeri tersebut dan mendapatkan fee dari kegiatan ini. Yang sampai saat ini terdata dan sudah kami lakukan pemeriksaan ada 22 orang yang dan terus berkembang, masih kami lakukan pendalaman dan penyelidikan lanjutan itu. Guna kepentingan pemeriksaan, saat ini para tersangka diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara 22 korban dipulangkan ke daerah asal Madura dan NTB. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Namun, Hasto yang diperiksa sekitar 3,5 jam diperbolehkan pulang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Hasto diperiksa sekitar 3,5 jam oleh penyidik. Pengacara Hasto, Magdir Ismail, mengatakan Hasto diperiksa terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan berkomitmen menaati seluruh proses hukum yang menjeratnya dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Pemanggilan hari ini merupakan pemanggilan kedua setelah sebelumnya Hasto mangkir pada pekan lalu. Hasto mengirimkan surat pemberitahuan ketidakhadiran karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Sementara itu, pemirsa, juru bicara KPK Tessa Bahardika menyebut tidak menahan Hasto karena tim penyidik KPK masih membutuhkan waktu untuk periksa sejumlah saksi. Tessa juga menyebut saat ini penahanan Hasto belum diperlukan. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu
untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan. Gugatan diajukan pada Jumat 10 Januari 2025. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Langkah hukum kita belum bicara ke situ. Tentunya tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa kita mengajukan pra-peradilan. Kita minta agar diberikan waktu agar kita bisa uji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Gugatan ini dibenarkan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto. Nantinya Juyamto akan memimpin langsung sidang ini sebagai hakim tunggal. Sementara sidang perdana akan digelar pada Selasa 21 Januari 2025. Ya, memang benar bahwa pada hari ini Jumat tanggal 10 Januari 2025 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon Hasto Kristianto dan diregister dengan nomor perkara 5 Pitpra 2025 PN Jakarta Selatan. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk hakim tunggal, yaitu saya sendiri Juyamto SMH, dan tentu telah menetapkan hari sidang yang pertama yaitu tanggal 21 Januari, hari Selasa. Sebelumnya KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Kasus korupsi tersebut juga menyeret Harun Masiku sebagai tersangka, namun sampai sekarang Harun Masiku masih buron. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Hasto Kristianto ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan perkara yang menjerat Harun Masiku. KPK sebut miliki bukti Hasto memerintahkan Harun melarikan diri saat OTT KPK pada 2020 silam. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap bersama Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku lakukan upaya suap kepada eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK menyebut juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya
untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Pada Desember 2024, Harun Masiku genap 5 tahun sebagai buronan. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI terpilih yang meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan upaya suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya. Namun pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional. 10 Juni 2024, KPK memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo berencana untuk menggelar retret di Akademi Militer Magelang bagi seluruh kepala daerah terpilih. Presiden juga meminta kepala daerah yang tidak bersengketa di MK untuk dilantik terlebih dahulu. Retret para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar pada Oktober lalu nyatanya menjadi salah satu cara Presiden Prabowo membentuk keakraban. Presiden Prabowo pun berencana kembali menggelar retret untuk seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Retret akan digelar di Akademi Militer Magelang. Retret kali ini akan menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan juga keinginan Bapak Presiden ya bahwa seluruh kepala daerah juga akan dikumpulkan seperti dulu para menteri dan kepala badan wakil menteri dikumpulkan di Magelang. Jadi kita mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Nah, apalagi sekarang ini terkait dengan daerah, tentu harus ada sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah, terutama juga melaksanakan program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Saat ini sejumlah daerah telah memilih pemimpinnya masing-masing. Di antaranya pasangan Pramono Rano yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sementara di Jawa Barat, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih. Sementara itu, sengketa pilkada di beberapa daerah masih berlangsung di MK. Namun, Presiden Prabowo meminta supaya kepala daerah yang tidak bersengketa bisa dilantik terlebih dahulu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah calon kepala daerah peserta Pilkada serentak 2024 menjalani sidang pendahuluan pemeriksaan perselisihan pemilu di Mahkamah Konstitusi. Salah satunya hasil Pilkada Kutai Kartanegara yang ditenggarai cacat hukum terkait persyaratan pencalonan paslon. 2 periode untuk pihak terkait. Dilanjut untuk dalam sidang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara nomor urut 3, Dendi Suryadi Alif Turyadi melalui kuasa hukumnya meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU Kukar menggelar pemungutan suara ulang di sebuah TPS terkait Pilkada Kukar 2024. Paslon Dendi Suryadi Alif Turyadi juga meminta MK memerintahkan KPU untuk menganulir paslon Cabub Cawabub Kutai Kartanegara nomor urut 1, Edi Rendi karena telah menjabat selama 2 periode dan tidak diperbolehkan kembali maju sebagai calon kepala daerah. Sementara itu, pihak KPU Kukar menunjuk 5 kuasa hukum untuk menghadapi gugatan terkait persyaratan pencalonan paslon nomor urut 1, Edi Rendi. Menyikapi sengketa pilkada ini, pakar komunikasi politik Effendi Ghazali dan Ketua Maki Boyamin Saiman memprediksi bahwa Mahkamah Konstitusi akan menyatakan hasil Pilkada Kutai Kartanegara dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Tadi banyak lagi karena ini dari Kutai Kartanegara,
kemudian ada juga tadi dari Maluku Barat Daya, kemudian Bengkulu Selatan, Tasikmalaya, dan maju ke MK untuk sesuatu yang sangat penting, yaitu apa? MK itu sudah 4 kali judicial review tentang apakah ini masa jabatan dihitung 1 kali atau dihitung 2 periode. Selalu MK itu konsisten mengatakan kalau sudah setengah atau lebih dari 2 tahun 6 bulan, jadi setengah saja atau lebih dari 2 tahun 6 bulan sudah dihitung sebagai 2 periode, sehingga akhirnya itu tidak bisa lagi untuk maju gitu. Pemirsa, aktris Raline Shah ditetapkan sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital bidang kemitraan global dan edukasi digital. Raline dilantik bersama pejabat lainnya di kantor Kemenkomdigi Jakarta. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid melantik jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital Senin 13 Januari 2025. Salah satu nama yang menarik perhatian publik adalah dilantiknya aktris Raline Shah. Raline diangkat sebagai staf khusus Menkomdigi bidang kemitraan global dan edukasi digital. Rencananya, Raline akan menjadi penghubung kemitraan dan program Indonesia dengan pemerintahan luar negeri. Raline juga dipercaya dapat memperkuat edukasi digital kepada generasi muda, serta upaya penguatan kemitraan global kementerian. Menurut Mutia Hafid, peran dan latar belakang Raline dipercaya dapat memberikan pandangan dan inovasi baru. Raline mengaku kaget saat pertama kali ditawarkan dan ditelepon langsung oleh Mutia. Ia pertama kali mendapat kabar tersebut saat sedang berada di luar negeri. Saya hanya mau bilang mohon supportnya. Sebenarnya saya tidak menduga dan tidak ada ambisi atau keinginan apapun masuk ke dalam pemerintahan. Malah kalau bisa dibilang usaha pun belum ada. Tapi ternyata ditujuk dan diberi amanah ini, dan saya benar-benar merasa bahwa saya punya peran di sini, saya mempunyai kapabilitas di sini dan juga ingin berkontribusi dan memberikan yang terbaik. Dengan pengangkatan ini, Raline Shah menjadi selebritas keempat yang mendapatkan jabatan di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Sebelumnya ada Giring sebagai Wamen Kebudayaan, Raffi Ahmad sebagai staf sus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni, serta Yovie Widianto sebagai staf sus Presiden bidang ekonomi kreatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Penguatan ekonomi syariah terus didorong dengan menyelenggarakan forum yang dihadiri sejumlah pemangku kepentingan. Ya, hal ini digelar untuk ketiga kalinya dan forum ini merupakan dan juga diharapkan dapat memperkokoh fondasi industri keuangan syariah Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Untuk ketiga kalinya, Maybank Syariah Thought Leader Forum digelar untuk menghadirkan diskusi strategis di antara regulator, ulama, praktisi, pemimpin bisnis, dan pakar internasional guna mengeksplorasi tantangan serta solusi berkelanjutan dalam industri keuangan syariah. Tema From Niche to Mainstream, Driving Sustainability for Better Financial Future mengusung misi mendorong ekonomi syariah untuk berkembang dari sistem ekonomi yang tersegmentasi menuju sistem ekonomi utama, namun secara spesifik tema difokuskan ke isu terkini. Tentunya kalau kita bicara sekarang yang topik yang sangat hot di market gitu ya sekarang ESG ya, Environment, Social dan Governance ya. Ini mempunyai banyak nilai-nilai yang sama dengan prinsip-prinsip syariah. Makanya sangat penting sekali untuk kita ya. Di mana prinsip-prinsip ini prinsip-prinsip mengenai keadilan, prinsip-prinsip mengenai keberlanjutan, bagaimana kita berbagi bersama, tidak mengeksploitasi, dan juga menjaga lingkungan kita untuk generasi kita yang selanjutnya. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kami di Perbankan Syariah. Dan ini mudah-mudahan bisa kita tambahkan kesadaran masyarakat dengan menjalankan event-event seperti ini. Integrasi keberlanjutan dengan keuangan syariah Maybank Indonesia terus berupaya mendorong penguatan ekonomi syariah dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam layanan keuangan syariah. Pengusaha muda mulai banyak tertarik dengan syariah
Dan karena itu dari situ kita melihat potensi perkembangannya akan besar, akan baik. Dalam menghadirkan pemangku kepentingan dari berbagai kalangan hingga Wakil Presiden RI periode 2019 hingga 2024 Kiai Haji Ma'ruf Amin, diharapkan forum ini dapat memberikan kontribusi untuk memperkokoh fondasi industri keuangan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, Dede Rudi, iNews melaporkan. Bentrok antara supporter PSIS Semarang dengan Persita Tangerang terjadi di res area Tol Jagorawi usai pertandingan. Pelatih baru timnas Patrick Kluivert mengunjungi Stadion Gelora Utama Bung Karno. Sedikitnya 45 warga Gaza Palestina mati syahid akibat serangan drone dan bom Israel yang menyasar sejumlah lokasi dalam 24 jam terakhir. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Galuh Pandu. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa, di mana bentrok dua supporter sepak bola terjadi di rest area Tol Jagorawi usai pertandingan antara PSIS Semarang dengan Persita Tangerang di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Ya, 4 orang mengalami luka-luka dan ratusan supporter diamankan polisi dalam bentrok tersebut. Dua supporter sepak bola bentrok di res area Tol Jagorawi di Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Diduga bentrokan akibat sweeping supporter PSIS Semarang terhadap pendukung Persita Tangerang hingga saling serang. Akibat kejadian ini, 4 supporter PSIS Semarang mengalami luka, dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, 2 bis yang mengangkut para supporter rusak di kaca depan dan samping. Polisi mengamankan 105 orang supporter PSIS Semarang ke Mapolres Bogor mencari provokator dari 2 kubu. Diindikasikan sama supporter yang musuh pertandingan bola tadi antara Persita melawan PSIS. Untuk jumlah seluruhnya berapa orang dan juga korban berapa orang? 105 jumlah supporter yang ada di sini kita amankan. Korban tadi ada 4 orang. Para pelaku dijerat pasal 370 tentang penganiayaan dan kekerasan secara bersama-sama, terancam 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Memasuki hari ketiga di Indonesia, pelatih baru timnas Patrick Kluivert mengunjungi Gelora Bung Karno, Jakarta. Legenda Barcelona dan Ajax itu meninjau perawatan Stadion Utama Gelora Bung Karno dan mengunjungi pemusatan latihan timnas U20 di Stadion Madia. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert mengunjungi Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ketiga dirinya di Indonesia. Kunjungan ini merupakan agenda ketiga Kluivert setelah menggelar jumpa pers sebagai pelatih baru timnas Indonesia dan makan malam bersama sejumlah pemain skuad Garuda. Kluivert terlebih dahulu meninjau secara langsung Stadion Utama Gelora Bung Karno yang sedang dalam tahap perawatan, mengingat Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi kandang timnas Indonesia khususnya saat laga menjamu Bahrain pada 25 Maret mendatang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Legenda timnas Belanda itu juga menyempatkan diri datang ke Stadion Madia mengunjungi pemusatan latihan tim U20 Indonesia. Kedatangannya juga untuk memantau talenta-talenta di skuad besutan Indra Syafri itu. Rencananya Kluivert akan pulang ke Belanda dan kembali ke Indonesia pada Februari mendatang untuk memantau para pemain lokal termasuk para pemain yang berlaga di Liga 1. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Usai meninjau Stadion GBK Jakarta, pelatih timnas Indonesia baru Patrick Kluivert bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga di kantor Kemenpora Jakarta siang tadi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyebut pertemuan singkat berdurasi hingga 40 menit membahas sejumlah hal, termasuk rencana Kluivert berpergian ke sejumlah kota untuk memantau potensi dan talenta pemain-pemain lokal.
Usai bertemu Menpora, Kluivert berlangsung dan meninggalkan kantor Kemenpora untuk memantau timnas U20 yang tengah menjalani pemusatan latihan di Stadion Madia GBK. Tadi di atas kami berdiskusi panjang lebar dan juga antusiasmenya dari tim kepelatihan yang baru saja hadir di Indonesia. Dan yang paling saya bahagia dan mendengarnya adalah dari Coach Patrick dan juga Coach Dani. Ini dari Kemenpora, ini mereka langsung melihat timnas U20 di Madia. Dan setelah itu akan kembali ke Indonesia di Februari awal. Dan di Februari akan mengunjungi beberapa kota untuk melihat potensi-potensi talenta dari atlet-atlet nasional kita dan atlet di daerah kita. Tentu banyak PR yang harus dilakukan oleh tim kepelatihan. Ya, salah satunya tadi disampaikan sama Pak Menpora, mereka juga terus men-scouting para pemain lokal. Salah satunya U20 yang hari ini sedang latihan di Stadion Madia bersama Coach Indra Safri. Dan mereka juga akan kembali lagi di awal Februari untuk memastikan juga memantau para pemain tim nasional yang bermain di klubnya masing-masing. Ya, kalau tidak salah 8 Februari itu ada pertandingan Dewa dan Persija, di mana 5 pemain tim nasional ada di 3 di Persija, 2 di Dewa. Ingin dipantau langsung, sekalian melihat juga infrastruktur dan juga pemain-pemain potensi lainnya, seperti yang memang Patrick juga tadi pagi melihat juga mengenai GBK, mengenai fitness center semua. Dan juga pada makan siang tadi saya mendampingin pertemuan dengan tim manajemen tim nasional. Jadi bukan tim kepelatihan tapi supporting system tim nasional. Karena kan ada beberapa pembicaraan, misalnya apakah setelah bertanding dengan Australia nanti tanggal 20 langsung kita kembali? Ada nggak availability pesawat terbangnya? Lalu pemain yang dari Eropa akan berkumpul di Jakarta atau langsung ke Australia? Karena sebagian besar tanggal 16 masih bertanding. Ditambah perjalanan 1,5 hari sudah sampai ke Australia atau Jakarta sudah tanggal 17-18. Tentu pemain juga punya kelelahan. Nah, hal-hal seperti ini sangat detail saya rasa dipimpin langsung. Kami intinya dari Kemenpora dan PSSI mensupport bagaimana tadi misi ke Piala Dunia kita jaga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak Patrick Kluivert makan malam bersama 5 pemain timnas Indonesia, maksud kami pemirsa. Makan malam bersama ini diselenggarakan sebagai acara ramah tamah memperkenalkan Kluivert resmi menjadi pelatih timnas. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah diperkenalkan di hadapan publik. Setelah resmi jadi pelatih, Kluivert bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung menemui 5 pemain timnas Indonesia. 5 pemain yang berkesempatan pada pertemuan pertama ini ada Eki Maulana, Fikri, Witan, Rizky Ridho, Ferrari, dan Ricky Kambuaya. Dalam pertemuan itu, mereka nampak berdiskusi tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Di Instagram milik Erick Thohir, Ketua Umum PSSI ini menggugah momen pertemuan tersebut sambil menyampaikan bahwa agenda ini untuk melakukan diskusi seputar sepak bola Indonesia. Selain itu ada juga informasi yang tak kalah pentingnya pemirsa. Quentin Jacoba resmi menjadi pelatih fisik timnas Indonesia. Dirinya menjadi bagian dari staf kepelatihan di bawah arahan kepala pelatih Patrick Kluivert. Soal rekam jejak tentu Jacoba sudah tidak diragukan lagi. Selama di Belanda banyak pemain-pemain muda yang ditangani dirinya. Pemirsa, beredar informasi nama Quentin Jacoba juga akan menemani Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Quentin Jacoba kabarnya ditunjuk sebagai pelatih fisik baru timnas Indonesia. Ia pernah bekerja sama dengan Kluivert di timnas Curaçao dan Adana Demirspor. Mantan pemain timnas Curaçao ini juga pernah menjadi pelatih fisik di klub Liga Belanda NEC Breda musim 2021-2022.
Untuk informasi resminya, menunggu dari PSSI. Pemirsa, Kepala Pelatih Patrick Kluivert akan dibantu dua asistennya yang memiliki karir kepelatihan panjang, yakni Alex Pastoor dan Daniel Lanzat untuk Timnas Indonesia. Memiliki karir panjang sebagai pemain hebat, Patrick Kluivert memulai kepelatihannya bersama FC Twente U21 pada 2011 hingga 2013. Asisten pelatih Louis van Gaal di Timnas Belanda tahun 2012. Kemudian menjadi pelatih kepala Curaçao 2015 hingga 2016 dan asisten pelatih Kamerun 2018 serta pelatih kepala Curaçao 2021. Ia juga pernah menjadi pelatih tim Turki Adana Demirspor. Sementara itu, Alex Pastoor memiliki karir kepelatihan yang lebih panjang. Memulai kepelatihannya dari 2002, ia melatih klub amatir AFC 34, kemudian 2009-2011 Excelsior. Kemudian tahun 2011 hingga 2013 ia menjadi pelatih NEC Nijmegen. Kemudian tahun 2014 menjadi pelatih Slavia Praha. Kemudian 2 kali menjadi asisten pelatih di AZ. Tahun 2015 hingga 2017 di Sparta Rotterdam. Melatih SCR Altach di 2019 dan berhasil membawa Almere City promosi untuk pertama kalinya ke kasta teratas Liga Belanda Eredivisie pada 2022 hingga 2023. Alex Pastoor juga kerap diminta menjadi komentator serta pengamat sepak bola di stasiun TV di Belanda, membahas pertandingan-pertandingan besar sepak bola Eropa. Kemudian Daniel Lanzat mengawali karir kepelatihannya dengan menjadi asisten pelatih di Jong AZ di tahun 2015-2016. Ia juga melatih tim junior AZ di 2016 hingga 2017. Lanzat banyak menjadi asisten pelatih, seperti tahun 2018 hingga 2019 ia menjadi asisten pelatih di Feyenoord, kemudian 2019 hingga 2020 di Al Ittihad, 2021 hingga 2022 menjadi asisten pelatih di klub Willem II, dan juga kembali menjadi asisten pelatih di Altawon dan Lech Poznan. Mampukah trio Belanda membawa Garuda Indonesia terbang tinggi? Ada kembali menyaksikan News Pagi. Pemirsa, mengemudi dalam keadaan mabuk remaja di Medan tabrak 3 sepeda motor yang melaju di depannya hingga mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Tiga orang tewas usai sebuah mobil SUV menabrak 2 unit sepeda motor di Jalan Abdul Hakim, Medan, Sumatera Utara. Kejadian bermula saat mobilnya dikendarai remaja berusia 19 tahun berinisial TM melaju kencang dari arah Jalan Abdul Hakim menuju Jalan Setiabudi. Tepat di depan kolam retensi, mobil menabrak 1 unit sepeda motor dan kabur. Panik karena dikejar warga, pengemudi mobil pun tancap gas dan kembali menabrak 2 sepeda motor yang melaju di depannya. Pelarian pengemudi ini pun terhenti setelah 1 unit motor yang ditabraknya terseret di kolong mobil. Kemudian mobil membanting setir dan menabrak warung milik warga. Diduga pengemudi yang baru pulang dari warung tuak ini mengemudi dalam kondisi mabuk, sehingga tidak dapat mengontrol laju mobil yang dikendarainya. Berboncengan mereka menabrak dari belakang, habis itu tetap pengemudi Fortuner melanjutkan perjalanan meninggalkan TKP. Pertama, jarak 200 meter menyenggol kembali sepeda motor Supra X dan sepeda motor Honda Beat. Jadi korban itu sekarang meninggal ada 3. Jadi proses perkara sedang kami tangani. Diduga tersangka ini sekarang masih kami amankan di Poslantas Rizky, tahap pemeriksaan berikut saksi-saksi. Dalam peristiwa ini terdapat 3 orang korban meninggal dunia, sementara 2 orang korban lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kasus laka lantas ini kini ditangani oleh unit Lantas Polsek Sunggal. Pengemudi mobil beserta barang bukti diamankan di Mako Lantas Polsek Sunggal untuk penyelidikan lebih lanjut.
Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kecelakaan antara motor gede dan minibus terjadi di Bangkalan, Jawa Timur. Korban yang sedang touring keliling Madura terjepit mobil dan terluka parah, sementara motornya rusak. Ya Allah, ada yang terbentur lah, terbentur. Seorang pengemudi motor gede terkapar di tengah jalan usai kendaraannya menabrak sebuah mobil di Jalan Raya Lombang Dejeh, Bangkalan, Jawa Timur. Peristiwa bermula saat mobil minibus melaju kencang dan berupaya menyalip kendaraan lain sehingga masuk ke jalur berlawanan. Akibatnya mobil ini bertabrakan dengan motor gede yang dikendarai korban. Adapun korban dalam perjalanan touring atau berkeliling Madura bersama rekan-rekannya. Pada saat melintas, kendaraan Avanza ini memelambung kendaraan di depannya, tapi pada saat itu juga ada kendaraan dari arah berlawanan sehingga terjadi kecelakaan. Ada korbannya? Korbannya satu, yang pengendara moge-nya dan sudah dilakukan perawatan di rumah sakit. Hari itu juga dibawa. Korban yang terluka parah dievakuasi ke RSUD Syam Rabu Bangkalan. Sementara motor gede milik korban rusak parah. Kini polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan ini. Sebuah video viral di media sosial menunjukkan rangkaian kereta api sulit memasuki terowongan di Jember, Jawa Timur. Jarak antara gerbong kereta dan dinding terowongan yang mepet membuat kereta harus melaju ekstra hati-hati. Sebuah video viral di media sosial menunjukkan rangkaian gerbong kereta api tidak bisa masuk ke dalam terowongan di Silo, Jember, Jawa Timur. Jarak antara gerbong dan terowongan terlihat begitu mepet, sehingga rangkaian kereta sulit untuk melintas. Apalagi kondisi rel yang menikung membuat kereta harus ekstra berhati-hati dan hanya dapat melaju secara pelan. Petugas yang berada di lokasi pun nampak terus berusaha berkoordinasi agar gerbong tersebut bisa melewati terowongan ini. Menanggapi hal tersebut, Manajer Hukum dan Humasda KAI DAOP 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa 7 Januari kemarin di saat rangkaian gerbong kereta api jenis stainless steel New Generation sedang melakukan uji coba melintasi terowongan. Karena terkendala bodi yang terlalu mepet ke dinding terowongan, maka uji coba tersebut gagal dilanjutkan.